Siang Bapak dosen, saya atas nama Wino Seron Seran. Kuliah di Universitas Nusa Tenggara Kupang, jurusan Sosiologi, kelas reguler sore A, semester 7. Dengan NIM 17030308008. Baik, kesempatan ini saya akan mereview isi buku yang ke-13 dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, yaitu dengan tema konstruksi masalah sosial dan dampaknya terhadap program dan respon kebijakan. Sekilas tentang kebijakan sosial untuk memahami lebih jauh tentang kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk respon terhadap masalah sosial. Setidak-tidaknya pada level konsep baru dilakukan pembahasan sebagai dimensi tentang kebijakan sosial itu sendiri. Dari pembahasan tersebut diharapkan akan dapat dilihat bagaimana kemampuan dari kebijakan sosial ini dalam upaya pemecahan masalah sosial. Hal itu disebabkan karena masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Dengan demikian dibutuhkan upaya untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan pemecahan masalahnya. Sementara itu kebijakan sosial ditambahkan merupakan salah satu bentuk dari upaya tersebut. Tinjauan tentang kebijakan sosial dapat dimulai dengan membahas sepertinya pengertiannya. Hill 1997 yang mengacu pada kebijakan sosial yang dilaksanakan di Inggris mendefinisikan sebagai kebijakan yang mengandung aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Kebijakan sosial terutama digunakan untuk mendeskripsikan peranan negara dalam hubungannya dengan kesejahteraan warganya. Sementara itu Speaker 1995 mendefinisikan sebagai kebijakan sosial adalah studi tentang pelayanan sosial dan negara kesejahteraan. Selanjutnya juga dikatakan bahwa bidang studi kebijakan sosial ini telah tumbuh sepanjang waktu. Semakin lama semakin luas, walaupun demikian pelayanan sosial sejak awal menjadi bidang kajian sampai dengan perkembangan terkini tetapi menjadi bidang utama dari kebijakan sosial. Pelayanan sosial yang merupakan bidang utama di kebijakan sosial tersebut meliputi jaminan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial. Kelima bidang garapan tersebut oleh Speaker disebut sebagai bidang kebijakan sosial dan pelayanan sosial. Walaupun dalam pelaksanaan juga dikenal bentuk pelayanan di bidang lain seperti bidang ketenagakerjaan atau pelayanan sosial di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu kan 1979 menyebutkan bahwa bidang pelayanan sosial terutama difokuskan untuk memberikan bantuan kepada individu atau keluarga yang mengalami persoalan dalam melakukan penyelesaian sosialnya. Bidang ini disebutnya sebagai pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih fokus pada sasaran individu dan keluarga. Dalam lingkup yang lebih inklusif, pelayanan sosial juga diwujudkan dalam bentuk berbagai program terutama income maintenance, termasuk jaminan sosial, program pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Apabila cukupan kebijakan sosial sekedar dipahami sesuai dengan pengertian berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka substansinya lebih terbatas pada aktivitas yang ditujukan pada penyandung masalah sosial. Pemberian pelayanan yang meliputi bidang-bidang tersebut tidak menjangkau tindakan yang terkaitan dengan perubahan dan transformasi struktural. Oleh sebab itu, kebijakan sosial dengan cukup seperti itu tidak akan mampu menjangkau penanganan masalah sosial yang sumber masalahnya berasal dari level sistem. Walaupun demikian, dalam perkembangan ke depan bukannya tidak mungkin studi kebijakan sosial melakukan ekspansi bidang kajiannya sampai menjangkau perubahan pada level sistem dan struktur sosial masyarakat. Hal ini paling tidak disasarkan pada dua kepentingan. Pertama, konsisten dengan pemahaman bahwa kebijakan sosial adalah respon terhadap masalah sosial, oleh karena sumber masalah sosial dapat berasal dari baik pada level individu maupun sistem. Maka sebagai respon dalam bentuk upaya pemecahan sosial yang komprehensif, kebijakan sosial harus mampu menjangkau kedua sumber tersebut. Kedua, dalam kenyataannya bidang kajian kebijakan sosial ini dari waktu ke waktu kecenderungan juga mengalami perkembangan dan perluasan sebagaimana yang sudah dikemukakan speaker yang sudah dikutip sebelumnya.
Dengan melakukan perluasan ruang lingkupnya, kebijakan sosial juga dapat berisi upaya untuk mengelola bahkan melakukan perubahan terhadap struktur dan jaringan relasi sosial. Dengan demikian, pemikiran dan gagasan untuk memperluas cakupan studi kebijakan sosial menjadi sangat penting apabila kebijakan sosial ingin ditempatkan sebagai salah satu andalan bagi upaya pemecahan masalah sosial. Upaya tersebut juga dapat memberikan jawaban atas kepelisihan berbagai pihak yang digunakan sebagai entry point tulisan ini, bahwa upaya penanganan masalah sosial dengan sasaran hanya kepada para penyandang masalah ternyata tidak membawa dampak yang signifikan bagi berkurangnya tingkat prevalensi penyandang masalah, mengundang upaya untuk mencari format pemecahan masalah yang lebih komprehensif. Menyoal cakupan kebijakan sosial tidak mengherankan apabila dengan mempertimbangkan luas dan kompleksnya masalah sosial, baik realitas masalahnya maupun sumber masalahnya, kemudian orang mempersoalkan cukup dari kebijakan sosial ini, terutama apabila ingin konsisten dengan pandangan bahwa kebijakan sosial merupakan bentuk respon terhadap masalah sosial. Apabila kebijakan sosial didefinisikan sebagai respon oleh negara dan sumber masalahnya diyakini berasal dari sistem dan struktur yang kurang berkeadilan, maka urgensinya dapat dilihat dari kenyataan bahwa upaya untuk merubah kondisi kehidupan masyarakat yang kurang adil dan timpang seringkali membutuhkan campur tangan negara. Ada beberapa bentuk campur tangan negara dalam memecah hambatan struktural yang sering menjadi biang keladi ketidakadilan. Pertama, melalui kebijakannya secara langsung berdampak pada terjadinya transformasi struktural seperti kebijakan reforma agraria. Itu yang kedua, melalui berbagai regulasi dan fasilitasi yang memungkinkan sesuai tomo efektivitas kebijakan sosial dalam pemecahan masalah sosial. 20 jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Terjadinya mekanisme subsidi silang dalam pandangan Grant 1992, tujuan kesejahteraan dapat mencapai apabila sistem yang ada mampu mewujudkan definisi pemerintahan pelayanan sosial, campur tangan negara dalam bentuk kebijakan sosial yang mendorong terwujudnya distribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu dijumpai kenyataan bahwa berbagai komponen dalam sistem sosial tidak memiliki kesepakatan atau kemampuan respon yang sama terhadap peluang kesejahteraan. Tidak jarang kepekaan yang tidak sama tersebut disebabkan karena faktor struktural dan institusional. Hal lain yang sering dijumpai adalah walaupun mungkin komponen dalam sistem sosial mempunyai kepekaan yang sama, akan tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dapat berbeda apabila negara memberikan rangsangan yang bersifat diskriminatif. Bahkan dalam orientasi mengajar pertumbuhan ekonomi secara cepat, sering dijumpai negara justru lebih memberikan rangsangan dan fasilitas kepada komponen atau kelompok yang lebih peka. Kebijakan semacam ini akan berdampak pada kesenjangan yang semakin melebar antar lapisan masyarakat pada tingkat mikro, terutama dalam implementasi program yang mempunyai kelompok sasaran lapisan miskin didasari atau tidak, disengaja atau tidak. Seperti itu juga sering terjadi. Implikasinya yang dapat terjadi dalam hal ketidaktepatan pemilihan kelompok sasaran. Program yang seharusnya diakses oleh kelompok miskin justru dimanfaatkan oleh lapisan lain. Baik, mungkin ini yang bisa dibawakan dalam buku review yang ke-13. Sekian dan terima kasih.